Oh, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini di sini sekitar jam what time now dear? Uh, Nearly 6 o'clock or 6:30. oh, sekarang jam setengah 7 ya. Jadi saya mau bikin makan malam, itu lasanya. Nah, ini saya pakai sekitar 300 atau 400 gram ya daging. Harusnya bisa dicampurin sama sosis yang dicincang juga, tapi saya nggak punya sosis, sudah habis sosisnya. Nah, ini saya pakai tomat, ini tomat, saus tomat ya. Nah, ini ininya apa namanya, tomat yang freshnya, saya pakai tomat freshnya lebih enak ya. Nanti saya cincang atau saya blender ya teman-teman. Nah, habis itu untuk bumbu-bumbu yang lainnya, bawang putih ini 5 siung kecil-kecil saya cincang ya teman-teman. Sama bawang bombay 1,5, jadi satu besar, yang satunya lagi kecil, jadi saya anggap 1,5. Nah, ini cincangan daun basil sama parsley ya. Saya ambil dari kebun semuanya ya teman-teman, termasuk tomat ya. Nah, ini untuk bumbu-bumbu yang lainnya, ini pakai pala ya, bubuk pala atau nutmeg ya. Lalu saya pakai oregano ya, oregano. Nah, ini saya pakai penyedap, nanti saya campurin air ya. Lalu ini teman-teman, apa namanya, garam, dan ini olive oil. Buat teman-teman yang gak suka olive oil atau nggak punya olive oil, boleh diganti pakai minyak yang lain, karena itu pakainya juga cuma sedikit ya teman-teman, untuk campurin ini ya, untuk bikin adonan ininya apa namanya, isinya lasanya ya. Saya beli pastanya, lasanya, lapisan lasanyanya saya beli ya teman-teman, bukan saya bikin. Aduh, nggak bisa deh kalau saya bikin mah. Nah, ini dia saya beli yang organik. Nah, udah. Nah, sekarang saya mau masak untuk isian lasanyanya ya teman-teman. Oke. Just a little you can. Nah, teman-teman, ini sekarang saya mau mulai masak isiannya dulu ya. Tadi sih udah sempet, tapi sempet stop karena saya mesti blenderin ini ya. Nah, ini tadi saya udah kasih sedikit olive oil teman-teman. Oh my god, I forgot. Nah, ini dia. Terus saya kasih olive oil. Nah, udah kelihatan agak seperti ini teman-teman. Agak ini agak sedikit matang. Saya mau masukin ininya teman-teman, bawang bombay ya. Bawang bombay saya ambil 2 siung, yang satu yang besar, nah yang satu kecil, jadi saya anggap 1,5 ya, 1,5. Kalau yang suka boleh ditambahin, kalau yang gak suka ya boleh dikurangin ya. Tapi ini jangan sampai di skip karena ini yang bikin enak. Nah, bawang bombay kita aduk. Bawang bombay kita aduk ya teman-teman. Setelah itu masukkan bawang putih. Ini bawang putihnya 5 siung kecil-kecil saya cincang. Tadi fresh tomatnya saya blender teman-teman, gak terlalu hancur seperti ini ya, gak terlalu hancur. Nah, ini lalu kita masukkan tomatnya, tomat botol ya, tomat, nah yang kayak gini nih, saya nggak tahu namanya tomat apa sih, kalau saya bilang sih saus tomat ya, saus tomat. Yang khusus buat bikin pasta. Nah, ini lalu saya masukin tomat yang freshnya. Nah, ini tomat fresh. Tuh masih ada kasar-kasarnya. Wanginya juga enak teman-teman. Nah, ini
Habis itu kita masukin oregano. Ya, saya masukin oregano. Oregano tuh bikin sama rosemary, bikin apa namanya? Bikin enak makanan apa namanya, makanan Itali ya. Tuh. Saya kasih 1 sendok. Karena wanginya enak banget, teman-teman. Nah, ini. Nah, saya aduk seperti ini, teman-teman. Lalu saya masukkan bubuk pala. Ini bubuk pala. Saya kasih 1 sendok. Tapi nggak full ya, 1 sendok, bukan munjung tuh, teman-teman. Tuh. Kan 1 sendok munjung. Habis itu saya masukkan ini, teman-teman, cincangan daun parsley sama daun basil. Yummy. Daun basil. Lalu saya kasih ini ya, saya kasih chicken stock atau kaldu ayam. Nah, saya kasih kaldu ayam 4 sendok. Jangan lupa garam. Dan kasih gula. Saya nggak suka terlalu manis karena udah manis mungkin dari tomatnya ya, teman-teman. Nah, ini tuh saya tambahin. Nah, sekarang kita tunggu agak menyusut, nggak terlalu banyak air ya, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu, teman-teman. Ini kita akan buat bukan sausnya tapi lapisan, yang nanti kita bikin beberapa lapisan. Dan lapisan yang kita buat pertama daging dan lain sebagainya, dan ini nanti kita lapisin lagi nanti beberapa lapis ya, teman-teman ya. Sekarang kita mau bikin ininya ya, ricottanya. Nah, kita ambil aja semua. How many gram dia? It's 250. Oh, 250. Yeah. Oke. Ini 250 gram ya, teman-teman. Kalau yang bikinnya banyak boleh lebih ya. Nah, ini nutmeg, atau kalau Indonesianya apa namanya, pala yang powder ya, teman-teman, bukan yang, karena kalau yang itu agak-agak susah ya, kita mesti parut lah, kita mesti tumbuk dan takutnya. Nah, ini kasih sedikit merica hitam, black pepper. Some black pepper. Ya, Merica, yeah? ya, merica. How much is it? Just a little, not too much. No? Yeah, this enough, I think. And what next you want to put? Garam, you want? Yeah, garam. Oh, just enough. Just enough. And what this? Parsley. Oh, ini parsley ya, teman-teman. Ya. Ini parsley kita masukin ke sini setelah kita cincang. Nah, itu dia. Lalu kita aduk ya, teman-teman. You can mix. Nah,
Ini diaduk nih teman-teman. Nah, That's oke. good now, yeah? Yeah, this enough. You can taste this enough garam and merica maybe. Need something? No? It's yummy. I think it's good. You try that. Like need garam ya, just a little garam. Karena garam di sini teman-teman biar kita kasih banyak nggak rasa asin. Oke, nah, sekarang kita tunggu untuk ininya apa namanya dagingnya ya teman-teman. Nah ini kita bikin susut sedikit ya kata Kang Mas Bulbul karena dia yang lebih ngerti ya. Dia bilang ini dibikin airnya agak susut sedikit ya. Ya, ini dibikin airnya agak susut sedikit. Padahal tadi saya juga nggak kasih air sama tomatnya. Maybe because for I give fresh tomato, I'm blender and put in here. Yeah, this is good if this is dry, not already you soaking. If you put in here dry, then this is good because the water in here will make this soft, yeah? But because you already make soft, just a little bit more thicker this one. Oh, okay. So like this, I'm just stirring, like this, yeah. So just, Nah, jadi kita mau bikin agak sedikit susut airnya karena saya sudah rendam. Tadi itu sebenarnya direndam cuma 30 menit, tapi tadi saya ketiduran. Jadi itu mungkin lebih jadi agak lembek. Jadi kata Kang Mas Bulbul kalau itu tidak direndam ya, banyak air seperti ini bagus karena bikin ininya pastanya itu agak lembek ya, atau noodlesnya ya agak lembek. Tapi karena saya udah rendam dan rendamnya agak kelamaan teman-teman, jadi bikin banyak ini terlalu banyak air kalau sudah direndam. Tapi kalau kita belum rendam atau rendamnya sesuai dengan 30 menit ya 30 menit ya, karena saya tadi rendamnya itu terlalu lama, saya ketiduran teman-teman. Jadi udah agak lembek gitunya gitu, noodlesnya atau pastanya. Jadi kita mau bikin agak sedikit kental, agak sedikit menyusut ini airnya. maybe a few more minutes yet, just let it come down a little bit. That's good. See it's all coming to the top. How long you can do like this? Maybe like 5 minutes. Oh, 5 minutes. Yeah. Ya, oke. Nah, sambil menunggu ini teman-teman, saya mau persiapkan yang lain biar nanti Kang Mas Bulbul yang apa namanya yang bikin ya, karena saya agak sedikit apa namanya Nah teman-teman, ini tadi saya lupa kasih tahu kalau kita harus taruh telur 1 di sini ya. Nah ini dia, Kang Mas Bulbul lagi bantuin saya apa namanya lagi bikin susut ininya, isian untuk lasagna. Is enough? Okay. Carefully, I boil this for. Ya, put there. Nah, ini saya bantuin. Nah, Kang Mas Bulbul, ini saya campurin telurnya. Saya lupa tadi. I forgot to put this. You can mix it, maybe. This may be waiting for cold ya. Yeah. Nah ini teman-teman,
Jadi sambil nunggu ini juga dingin, karena kita nggak boleh taruh panas-panas teman-teman ya. Jadi sambil nunggu ini dingin, saya mau Don't put in fry pan, just make it cool faster. Or, fry pan. yeah, with more area, not like this, sort of like this. Oh, wait. You want? Or... Yeah, you can use. Hi everyone, we're putting together a lasagna here. Enjoy, yeah. Mantap. Mantap. Oke. Ready? You want talking here? Or? Ya, nih teman-teman, yang pertama lapisannya discorrect. We put about this meat. Yeah, we put a bit on the bottom. Nah, ini dia teman-teman ya, biar kelihatan. Ini lapisan yang pertama. Tuh. With the meat mixture on the bottom. Nah, Yeah, it's pasta. nah ini pastanya nih teman-teman. Tuh. Karena pasta ada bermacam-macam ya, ada juga yang bergerigi itu agak keras, jadi mesti direndam. Boleh sih direndam asal sesuai ya teman-teman ya. Karena tadi saya kelupaan, jadinya pastanya terlalu lembek. Nah, Now we can sekarang, put nah ini what this is ricotta? ricotta. Uh-huh. We put this one next, yeah? Ya. Yeah. Nah ini ricotta sama dicampur pala bubuk, lalu parsley, discorrect, and telur. Tadi saya lupa ya, ini telur dicampurin sama ini. Nah, ini kayak gini nih teman-teman. You need spatula. Yeah. This spatula. So easy. You make it easy, yeah? Nah ini biasanya sih yang bikin ini nih si Kang Mas Bulbul. Tadi Kang Mas Bulbul kelihatannya juga agak capek, jadi tadi saya pikir saya mau bikin gitu teman-teman, dan saya sempat ngerendam ininya biar agak cepat, maksudnya biar dimasaknya agak cepat, nggak terlalu lama. Nah sekarang kita lapisin sama keju. Nah tuh, kita lapisin sama keju. Nah ini tuh teman-teman, kita lapisin keju. So yummy, we can eat yummy. Yeah, this. Nah, next what? This meat? Yeah, you want a little bit of parmesan? Or meat next? Meat first. Okay. Okay. Nah ini meatnya kita taruh lagi. And there's one more meat to go on top, is that right? Tuh. Oh yummy. Yummy. Oh look yum. Nah ini teman-teman. Look good? Yeah, this good. Oh, yummy ya. The last one on top, yeah? And you can put parmesan. Nah ini kita kasih parmesan, karena kita nggak punya parmesan yang bubuk, punyanya yang kayak gini nggak apa-apa. Yang penting nanti pas waktu dimasak itu dia akan melt ya. Nah, oke, there may be enough. Next. Oh, sheet. Nah selanjutnya kita taruh lagi sheet seperti ini. Kita lakukan hal yang sama terus teman-teman sampai habis ya adonannya. Oke. Nah oke teman-teman, tadi kita udah masukin semua. Ini yang terakhir daging ya. Lalu kita taruh mozzarella di atasnya ya teman-teman. Jadi kita masih punya sisa 2. Nah this mozzarella. Nah, maybe you put more. Make this okay. Yeah. Di tangan. Nah ini teman-teman, jadi yang terakhir di atasnya tuh ya,
ditaburin mozzarella. Yummy. Oh, look yummy dia. Very yummy. Yeah, this look yummy. Nah, ini Oke, ini nanti akan melt ya teman-teman. And this what is parmesan. A little bit of parmesan on top. Nah, sedikit parmesan. Karena parmesan rasanya juga beda ya teman-teman. Kejunya itu agak asin-asin sedikit ya. It's nice, eh? Please have more. Baby, make finish. Close open plastic. Open. Okay, finish. Nah, sekarang selesai. Kita akan panggang dengan suhu Maybe 30 minutes, yeah? Or maybe a little bit more. ya, but this how long? 30 minutes. 180, yeah? Ya, 180. Yeah. Oh, jadi kita pasang ini ovennya 180 derajat ya. Kita panggang selama 30 menit teman-teman. Oh, maybe you can take out about everything inside. Yeah. No have anything? Take out this one. Yeah. But we want to tray on the bottom there because it might spill over, yeah? So Like this? maybe we'll leave like this one, yeah? Okay. Put this here. Careful. Yeah. I'll dip this one in here just in case it boils over, yeah? You want it now? Or waiting? Oh, waiting Waiting for little it gets while hot, maybe. yeah. Dear. Sorry. Oke, nah nanti kita tunggu dulu sampai agak-agak anget ya teman-teman, baru nanti kita masukkan ya 180 derajat ya, tergantung oven masing-masing teman-teman. Ada yang juga pakainya 179 atau 175 dan lamanya bisa 30 menit karena tergantung pastanya juga. Pastanya ada yang pastanya benar-benar tebal, kalau ini kelihatannya tipis ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi udah selesai. Ini udah selesai. Jadi tinggal kita tunggu agak hangat ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini selesai. Oke. Nah, teman-teman, ini udah jadi ya. Kita taruh di oven selama 30 menit. Terus kita diamin di dalam oven selama 10 sampai 15 menit. Ya. Jadi dia mateng di atasnya itu nggak terlalu angus. Nah, cukup kayak seperti ini. Nah, sekarang kita mau makan malam. Ya. Oke. Nah, ini mau dipotong. Terus kita mau taruh di piring ya teman-teman. Ya, siap untuk makan malam. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika konten saya ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga selalu hidup sehat dan bahagia. Ikuti aturan pemerintah yang sudah dibuat. Setiap keluar rumah kita harus memakai masker ya. Dan setiap pulang ke rumah dari manapun, kalau bisa cuci kaki, cuci tangan, dan jika mau mandi, berganti pakaian ya. Itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita sendiri, bukan untuk orang lain tapi untuk kita sendiri, dan dampaknya juga buat orang lain ya teman-teman. Kalau kita sakit, kita nggak tahu, kita keluar kemana-mana, nah kita bertemu sama teman ya, kalau kita kotor ya, atau kita ada virusnya, kita bersalaman, kita bercakap-cakap ya, bertemu teman, itu kan dampaknya ke orang lain. Jadi sebaiknya ikuti aturan pemerintah, selalu memakai masker. Jika keluar rumah, habis pulang dari keluar, sebaiknya mencuci tangan. Jika perlu mandi, berganti pakaian. Itu yang harus kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri dan untuk kepentingan orang banyak, keluarga juga ya. Oke, sekarang saya mau makan malam dulu ya. Seperti yang saya omong tadi, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Yang sudah subscribe, komen, dan like, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe, komen, dan like, jangan lupa subscribe, komen, dan like, karena subscribe itu gratis.